Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nana dan teman saya Nukia Maria Mufidah. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang landasan epistemologis filsafat Pancasila. Simak video berikut ini. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya pengetahuan. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Menurut Tinus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. Maha sumber ialah Tuhan yang menciptakan kepribadian manusia dengan martabat dan potensi unik yang tinggi, menghayati kesemestaan, nilai agama, dan ketuhanan. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Manusia pada hakikatnya berkedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi yang harus diakui oleh setiap manusia. Selanjutnya dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Watak pengetahuan manusia bersumber pada ketuhanan yang ditransformasikan kepada diri sendiri dengan epistemologi Pancasila yang mengakui kebenaran Tuhan itu ada dan kebenaran terhadap wahyu serta potensi diri yang menjadi dasar rasional logis yang menyangkut kualitas maupun kuantitas arti dari Pancasila tersebut. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu sistem kepercayaan belief system, sistem cita-cita, dan telah menjadi suatu ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalisme, terutama kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas. Moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Wujud dan tingkatan pengetahuan dipetakan secara hierarkis. Pengetahuan indrawi, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofis, pengetahuan religius. Pengetahuan manusia relatif mencakup keempat wujud tingkatan itu. Ilmu adalah pembendaharaan dan prestasi individual maupun sebagai kepribadian manusia. Perwujudannya adalah pemanfaatan ilmu guna kesejahteraan manusia, martabat luhur, dan kebijakan para cendekiawan. Kreatif, sabar, tekun, rendah hati, dan bijaksana. Ilmu membentuk kepribadian mandiri dan matang serta meningkatkan harkat martabat pribadi secara lahiriah. Sosial, sikap dalam pergaulan, psikis, sabar, rendah hati, bijaksana. Ilmu menjadi kualitas kepribadian, termasuk kegairahan, keulatan untuk berkreasi dan berkarya. Mufidah, perwakilan dari kelompok 9 mengatakan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.